Halo semuanya, pemirsa YouTube yang tercinta. Selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube FileQ. Video kali ini akan mengajak semua pemirsa YouTube untuk makin mengenali bumi tempat kita tinggal. Apa saja sebenarnya yang perlu kita ketahui atau kita kenali? Semuanya, ya batuan pembentuknya, air dan udara yang ada di atasnya, serta makhluk hidup yang ada di dalamnya termasuk manusia. Nah, video kali ini Pelgio akan memperkenalkan salah satu bagian bumi, yaitu litosfer. Apa itu litosfer? Supaya Anda tahu jawabannya, silahkan simak video ini sampai selesai. Jangan skip, supaya Anda semua makin tertarik untuk belajar tentang bumi, sehingga bisa makin memperluas wawasan kita dan ilmunya bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Oke, baiklah. Sebelumnya saya akan mulai dari tujuan video ini saya share. Yang pertama adalah supaya setiap kita dapat mengenali ciri-ciri khas atau karakteristik dari bumi ini. Bumi ini memiliki ciri-ciri yang tentu berbeda dengan planet lain, sehingga menjadi planet yang bisa dihuni manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Yang kedua, tujuannya supaya Anda dan saya juga tahu atau kenal material batuan apa saja yang membentuk bumi kita ini. Karena materi inilah yang akhirnya menentukan atau mempengaruhi suatu wilayah negara tertentu memiliki sumber daya alam yang potensial sebagai modal dalam pembangunan negaranya, khususnya mineral-mineral batuan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Nah, itu tujuan yang kita akan dapatkan dari menonton video ini. Pemirsa YouTube semuanya, kita akan lihat sekarang bagian pertama, yaitu litosfer dan lapisannya. Coba Anda perhatikan gambar sebelah kiri yang mirip dengan potongan kue ini. Ini adalah perlapisan bumi mulai dari permukaan sampai ke bagian dalam. Secara garis besar, perlapisan itu dibagi tiga, yaitu yang paling atas adalah litosfer, bagian tengah namanya selubung, dan yang bagian bawah namanya inti. Litosfer sering disebut dengan kerak atau keras. Selubung itu nama lainnya mantel, dan inti atau core. Nah, bagian kerak bumi ini terdiri dari oceanic crust dan continental crust atau kerak samudra dan kerak benua. Sedangkan bagian selubung itu terdiri dari selubung luar dan selubung dalam, dan bagian inti juga inti luar dan inti dalam. Nanti kita akan lihat lebih jauh masing-masing, khususnya bagian litosfer yang paling dekat dengan permukaan bumi atau yang berada di permukaan bumi. Jadi kita akan belajar secara khusus tentang litosfer. Ini adalah material-material yang ada di dalam bumi ini. Nah, gambar ini juga hampir sama. Ini adalah salah satu bagian wilayah di Jawa, yaitu Jawa Tengah, yang menggambarkan deretan pegunungan yang terbentuk pada lapisan kerak bumi atau litosfer. Bahwa sebenarnya lapisan kerak ini juga dipengaruhi oleh lapisan di bawahnya. Nah, ini gambar dari sejarah terbentuknya Gunung Merapi 700.000 tahun yang lalu. Bahwa sebenarnya Gunung Merapi itu dulunya bernama Gunung Bibi. Nah, sekarang ini kita mengenalnya sebagai Gunung Merapi. Di sini ada Gunung Bibi yang relatif kecil ini. Kemudian sebelahnya Gunung Merbabu, ada Gunung Andong, Telomoyo, dan ada Gunung Soropati, serta yang paling utara Gunung Ungaran. Jadi seolah-olah kita menonton atau melihat deretan gunung dari sebelah timur menghadap ke barat. Jadi Gunung Merapi paling selatan atau Gunung Bibi paling selatan, Gunung Merbabu sampai Gunung Ungaran. Jadi bentukan gunung-gunung ini juga karena adanya aktivitas keluarnya magma dari inti bumi melewati selubung sampai ke permukaan.
Nah, meskipun gunung-gunung yang terbentuk ini sekarang sudah tidak aktif, tetapi ada kemungkinan sewaktu-waktu ketika ada dorongan magma dari dalam bumi, gunung-gunung tersebut bisa aktif kembali. Ya, saya akan menjelaskan tentang lapisan kerak bumi atau crust, bahwa lapisan kerak bumi itu dibagi dua, yaitu lapisan kerak benua atau sial dan lapisan kerak samudra yang namanya sima. Masing-masing lapisan mengandung unsur mineral, batuan dan logam yang berbeda-beda. Secara kimiawi dan fisik, lapisan litosfer mengandung unsur-unsur logam yang dominan, yakni silisium, aluminium, dan magnesium. Unsur-unsur lain juga ada seperti besi, tembaga, dan juga berbagai jenis batuan, baik yang bernilai ekonomi tinggi seperti batu mulia maupun yang bernilai ekonomi rendah yang kita kenal sebagai batu bangunan. Saya akan berikan sedikit paparan tentang dua lapisan tersebut melalui gambar ini. Lapisan sial atau kerak benua. Sial sebenarnya kependekan dari silisium dan aluminium. Artinya bahwa kerak benua itu tersusun atas logam silisium dan aluminium. Ini contohnya lapisan silisium atau batuan silisium, sedangkan ini adalah contoh aluminium. Sedangkan batuan yang ada pada lapisan sial ini adalah batuan sedimen, batu granit, andesit, dan malihan. Ketebalan lapisan sial atau kerak benua itu sekitar 30 km dari permukaan bumi. Yang kedua namanya lapisan sima atau kerak samudra. Kerak samudra tersusun atas logam silisium dan magnesium. Ini adalah contoh logam magnesium atau disingkat Mg. Logam ini dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk bahan-bahan atau peralatan yang beraneka macam, dan logam ini bersifat tidak beracun, tidak mengandung magnet. Penggunaannya untuk spare part kendaraan, laptop atau komputer, handphone, dan juga alat-alat listrik. Ya, jadi ada dua lapisan kerak bumi, yaitu sial dan sima. Masuk ke bagian yang kedua, batuan. Ya, batuan penyusun permukaan bumi. Bahwa bumi tersusun oleh campuran antar mineral yang disebut batuan. Ada dua jenis batuan. Yang pertama, batuan mineral sejenis atau homogen, dan yang kedua, batuan mineral gabungan yang sifatnya bisa organik atau vulkanik. Organik artinya mengandung unsur-unsur dari makhluk hidup, dan vulkanik itu mengandung unsur-unsur dari gunung api. Materi pembentuk litosfer sebenarnya berasal dari hasil pembekuan magma. Kita akan perhatikan gambar profil gunung ini. Nah, terbentuknya batuan karena ada dua proses, yaitu proses intrusi dan ekstrusi magma. Intrusi artinya proses pergerakan magma di dalam lapisan kulit bumi, sedangkan ekstrusi artinya proses pergerakan magma keluar sampai ke permukaan bumi. Nah, coba perhatikan gambar berikut, bahwa di sini ada magma. Ketika magma berjalan atau bergerak keluar melewati lapisan batuan, ini namanya proses intrusi. Sedangkan ketika magma tersebut mencapai ke permukaan dan keluar dari dalam bumi, kita sebut sebagai ekstrusi. Jadi di sini lava mengalir dan kemudian membeku karena proses pendinginan melalui vents ini ya. Vents itu artinya lubang atau kawah. Ya, inilah proses terbentuknya batuan. Adanya intrusi dan ekstrusi magma. Dari batuan yang keluar tersebut, kita akan mengenali bentuk-bentuk batuan.
Yang pertama namanya batuan beku. Sesuai dengan namanya, batuan beku berasal dari pembekuan atau pemadatan magma. Ciri-ciri batuan beku bersifat homogen atau kompak, tidak berlapis, dan tidak berfosil. Di sini ada beberapa contoh batuan beku, ada batu apung, obsidian, batu granit, basal, diorit, andesit, gabbro, dan liparit. Nah, kalau kita perhatikan masing-masing batuan itu memiliki struktur yang berbeda, ada yang berunggah, ada yang padat, dan memiliki rupa yang beraneka ragam. Jika Anda perhatikan bentuk batuan beku, ada yang teksturnya halus dan ada juga yang kasar serta berunggah. Hal ini disebabkan karena proses pembekuan yang berbeda. Yang halus terbentuk karena proses pendinginan yang berlangsung perlahan-lahan atau bertahap. Sedangkan yang kasar dan berunggah terbentuk karena pengaruh proses pendinginan yang berlangsung cepat atau proses pembekuan magma yang terjadi di dalam bumi atau proses intrusi akan membentuk batuan beku raksasa seperti contoh-contoh pada gambar berikut ini. Batu-batuan ini bisa muncul di permukaan karena dipengaruhi adanya kekuatan alam, baik karena erosi maupun proses pengangkatan, sehingga batuan dalam ini tersingkap ke permukaan. Di sini ada bentuk intrusi dike. Dike itu artinya tanggul, seperti kita lihat. Kemudian ada sill atau bentuk balok seperti ini. Kemudian ada lakolit. Lakolit artinya kubah. Kemudian ada stok ya, bentukan yang menyembul. Kemudian ada lopolit. Lopolit sebenarnya seperti sill tetapi agak melengkung. Dan sebagainya. Ini semua adalah batuan beku yang terbentuk melalui proses intrusi dan kemudian tersingkap ke permukaan bumi. Kita masuk ke jenis batuan yang kedua, namanya batuan sedimen. Batuan sedimen terjadi karena adanya proses pengendapan atau sedimentasi oleh pengaruh kekuatan alam. Kekuatan alam yang mempengaruhi tersebut menyebabkan beberapa batuan sedimen digolongkan berdasarkan beberapa faktor di sini, baik oleh tenaga, proses maupun lokasi. Menurut tenaga pengangkutnya, batuan sedimen dibedakan menjadi tiga, yaitu sedimen akuatik, sedimen aeolis atau airis, dan sedimen glasial. Ini oleh kekuatan air, ini oleh kekuatan angin, ini oleh kekuatan aliran gletser atau es. Sedangkan faktor proses yang mempengaruhi atau proses yang menjadi penyebabnya ada tiga juga, yaitu batuan sedimen mekanik, sedimen kimiawi, dan sedimen organik. Sedangkan berdasarkan lokasi diendapkannya batuan tersebut, ada 5 jenis batuan sedimen, yaitu sedimen terrestris diendapkan di darat, sedimen marin diendapkan di laut, sedimen limnis diendapkan di sungai, sedimen fluvial diendapkan di danau, dan yang terakhir sedimen glasial diendapkan di daerah gletser atau daerah kutub. Yang nomor 3 namanya batuan malihan atau metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang telah mengalami perubahan baik secara fisik maupun kimiawinya. Penyebab perubahan batuan metamorf itu karena adanya pengaruh suhu maupun tekanan yang ada di dalam bumi. Batuan metamorf dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, metamorf kontak, 2 metamorf dinamo, dan yang ketiga metamorf numaltolitis kontak. Metamorf kontak artinya terjadi karena pengaruh intrusi magma, yaitu adanya suhu yang sangat tinggi. Yang kedua, metamorf dinamo terbentuk karena pengaruh tekanan yang sangat tinggi dan waktu yang sangat lama. Dan metamorf numaltolitis itu terpengaruh karena faktor adanya gas-gas dari magma yang menyebabkan batuan mengalami perubahan.
Nah, supaya lebih jelas seperti apa batuan sedimen dan metamorf, di sini saya tunjukkan gambar. Yang sebelah kiri adalah contoh batuan sedimen, ada konglomerat, breksi, batu pasir, ada grewat, batu lumpur, batu gamping, dan rijang. Jadi batuan ini merupakan hasil sedimentasi berbagai jenis batuan beku seperti batu pasir ya, berarti terbentuk oleh endapan pasir, lumpur ya karena endapan lumpur, dan gamping itu karena endapan makhluk hidup di dasar laut. Yang sebelah kanan ini adalah contoh batuan metamorf, ada batu sabak, pilit, gnes, marmer, milonit, skis, kuarsit, dan ada namanya batu tandu. Nah, itu tadi bagian pertama dari litosfer yang perlu kita kenali, bahwa bumi kita yang sangat kompleks ini memiliki lapisan kulit bumi yang terdiri dari berbagai jenis logam dan batuan. Video yang saya sampaikan ini akan kita lanjutkan pada video yang kedua. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir, dan tunggu video-video dari saya. Jangan lupa untuk tetap menonton video-video dari File Geo. Silahkan klik like, subscribe, dan share. Dan juga tuliskan komentar Anda pada kolom komentar untuk menjadi bahan diskusi kita bersama. Sekian, terima kasih sudah menonton.